Menjadi kaya dan menimbun harta adalah dua hal yang berbeda. Banyak anak Tuhan yang mengutip firman Tuhan ini. Di dalam Matius 6 ayat 19 berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya." Tetapi ada firman Tuhan yang lain di dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Firman ini adalah perintah bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita juga. Menimbun harta artinya adalah membelanjakan uang kita untuk menimbun barang-barang yang tidak produktif. Membelanjakan uang hanya untuk memuaskan gaya hidup kita. Hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Membelanjakan uang kita untuk hal-hal yang tidak perlu. Contoh, keluarga saudara yang kecil, mungkin 1 dan 2 mobil saja sudah cukup. Tetapi saudara membeli banyak mobil hanya untuk gaya hidup. Dengan tas beberapa biji sudah cukup. Tetapi saudara menimbun tas dengan merek-merek mahal hanya untuk memenuhi gaya hidup. Inilah yang dimaksud dengan menimbun harta. Tuhan tidak pernah melarang saudara menjadi kaya, tetapi Tuhan melarang saudara menimbun harta di dunia. Ada yang berkata harta tidak dibawa mati. Siapa bilang harta bisa dibawa mati? Tergantung dari apa yang kita lakukan dengan uang tersebut. Harta tidak dibawa mati. Kalau harta saudara pakai hanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Tetapi harta bisa saudara bawa sampai kepada kekekalan. Kalau saudara memanfaatkan uang tersebut untuk menolong banyak orang. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk mendukung biaya penginjilan. Untuk mendukung biaya kegerakan, untuk menolong pelayanan-pelayanan orang gila, pelayanan orang miskin. Semua yang saudara tabur, 1 sen pun itu akan dihitung saudara bawa sampai kepada kekekalan. Belanjakan uangmu untuk hal-hal yang produktif. 90% orang elit terkaya di dunia adalah orang-orang Yahudi. Padahal mereka adalah orang-orang minoritas di dunia ini. Tetapi orang-orang Yahudi yang terkaya di dunia tidak menimbun harta dalam hidup mereka. Tetapi bukan berarti mereka berhenti melipat gandakan semua sen yang ada di tangan mereka. Orang Indonesia kalau mengukur kekayaan seseorang, yang selalu mereka tanyakan adalah mobil mereka ada berapa? Apa jenis mobil mereka? Sebesar apa sih rumah mereka? Apakah mereka punya pesawat pribadi? Apa yang mereka pakai? Apakah mereka punya tas Hermes? Ini adalah prinsip yang salah. Lalu bagaimana orang Yahudi menghabiskan hartanya? Orang Yahudi berkata bahwa mereka tidak hidup dengan simbol-simbol kemewahan dalam hal materi. Barang-barang mewah, mobil Ferrari, Lamborghini, Alphard, istana-istana mewah. Emas di dunia ini terbanyak dipegang oleh orang-orang Brunei dan orang-orang Arab. Tetapi penguasaan saham dan bursa dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ini adalah soal pilihan. Saudara memiliki istana yang mewah dengan 20 orang pembantu atau bahkan 30 pembantu dengan segala kemewahannya dan menumpuk emas di rumah. Itulah yang namanya menimbun harta di dunia. Orang-orang Yahudi lebih suka memakai uang mereka untuk membeli saham, untuk membuka perusahaan baru. Lebih baik membuka restoran-restoran yang baru. Sehingga lewat harta yang mereka miliki, mereka bisa memberi kehidupan bagi banyak orang. Orang-orang Yahudi lebih suka menginvestasikan uangnya untuk membiayai penelitian-penelitian baru. Sehingga mereka menemukan produk-produk terbaru, baik itu untuk dunia kedokteran, pertanian, juga teknologi yang bisa menolong kehidupan banyak manusia. Kita tidak dilarang untuk membeli barang mewah atau memilikinya. Tetapi hindarkan memiliki barang mewah yang berlebihan. Kalau saudara mencintai Tuhan, jangan jadikan materi sebagai Tuhan, tetapi jadikan materi sebagai alat penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan menghabiskan hartamu hanya supaya terlihat kaya. Kita belajar dari orang-orang terkaya di dunia, seperti halnya Warren Buffett, juga penemu Facebook yaitu Mark Zuckerberg. Mereka sangat kaya, tetapi mereka tidak tinggal di dalam istana.
Mereka tidak menghabiskan uangnya untuk gaya hidup, tetapi mereka menghabiskan uangnya untuk membangun perusahaan-perusahaan baru. Karena dengan banyak perusahaan baru, banyak orang-orang yang bisa bekerja di perusahaan mereka. Sehingga banyak keluarga-keluarga bisa hidup dan bisa makan. Karena seringkali kita tidak bisa hanya memberi orang-orang miskin uang dan makanan, tetapi yang mereka butuhkan adalah lapangan pekerjaan. Kalau saudara diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan apa yang ada padamu, kembangkanlah, karena banyak orang yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Itu sebabnya sebagai orang percaya harus memiliki mindset yang benar. Jadi kembangkan apa yang ada padamu. Kali lagi, menimbun harta dan menjadi kaya adalah dua hal yang berbeda. Tuhan tidak pernah melarang saudara menjadi kaya, tetapi Tuhan melarang saudara menimbun harta di dunia. Tuhan Yesus memberkati.